Pada video ini kita akan membahas tabel kontingensi atau tabulasi silang yang merupakan tabel yang berisi frekuensi atau banyaknya amatan dari data berdasarkan kombinasi dari dua peubah kategori. Saya Bagus Sartono dari Program Studi Statistika dan Sains Data IPB University. Perhatikan misalnya kita punya data semacam ini. Jadi ini adalah data 12 nasabah dari suatu perusahaan pembiayaan, ada jenis kelamin, pekerjaan, dan status pembayaran. Tiga-tiganya adalah peubah kategori, jenis kelamin, pekerjaan, maupun status pembayaran ini. Dari peubah kategori kita sering melakukan deskripsi dengan cara membuat tabel frekuensi. Jadi misalnya jenis kelamin kita catat berapa banyak yang laki-laki, berapa banyak yang perempuan. Kadang-kadang kita juga tampilkan berapa persentasenya. Jadi misalnya laki-laki 58%, perempuan 42%. Tentu saja kita juga melakukan atau bisa melakukan hal yang sama untuk peubah atau variabel status pembayaran. Jadi kita tahu berapa banyak yang lancar, berapa banyak yang menunggak, atau berapa persen masing-masing yang lancar dan menunggak. Dan ini kita bisa lakukan untuk masing-masing variabel atau peubah kategori. Pada saat yang lain kita ingin melihat secara bersama-sama dua variabel tadi, jenis kelamin dan status pembayaran. Jadi dan ini kita akan dapatkan tabel seperti ini. Jadi kombinasi antara berapa banyak yang laki-laki dan lancar, laki-laki menunggak, perempuan lancar dan perempuan yang menunggak. Total dari nilai pada sel tabel ini tentu saja akan sama dengan 12. Jadi banyaknya amatan yang kita miliki. Tabel semacam ini dikenal sebagai tabel kontingensi dua arah atau two-way contingency table, dan sering juga orang menyebut sebagai tabulasi silang atau cross tabulation. Dari tabel ini kita bisa membaca misalkan angka 3 atau nilai 3 itu adalah dari 12 orang nasabah kita terdapat 3 orang nasabah yang jenis kelaminnya laki-laki dan status pembayarannya menunggak. 1 itu adalah banyaknya nasabah perempuan yang status pembayarannya menunggak. Dari tabel ini kita bisa menghitung total baris dan total kolom yang pada akhirnya kita akan dapatkan tabel frekuensi di awal tadi. Jadi kalau total baris itu kita hasilkan tabel frekuensi untuk peubah jenis kelamin, sementara total kolom itu adalah tabel frekuensi untuk status pembayaran. Bagaimana kita mendeskripsikan data yang kita miliki dari tabel kontingensi ini? Yang sering dikerjakan adalah melihat persentasenya baik secara baris maupun kolom. Perhatikan kalau kita menghitung persentase baris, jadi kita hitung persentase di setiap baris. Karena tadi total baris yang pertama itu adalah 7, maka persentasenya yang masing-masing adalah 4/7 dan 3/7, 571 dan 429. Sementara yang perempuan ini kita bagi dengan total barisnya ini 5, jadi kita bagi dengan 5 sehingga dapatkan masing-masing 80 dan 20%. Nah, bagaimana cara membaca ini? Karena ini adalah persentase baris, maka kita bisa membaca misalkan untuk kita fokus pada nasabah laki-laki, kita bisa mengatakan seperti ini kira-kira. Dari kelompok nasabah laki-laki terdapat 42,9% yang menunggak, atau kita membacanya adalah proporsi nasabah laki-laki yang menunggak itu ada sebanyak 42,9%. Karena kita bisa mendapatkan berapa persen yang menunggak pada kelompok nasabah laki-laki dan nasabah perempuan, yang laki-laki itu yang menunggak 42,9%, yang perempuan itu dari yang semua perempuan yang menunggak ada 20%, kita bisa mengatakan persentase nasabah laki-laki yang menunggak itu lebih tinggi dibandingkan nasabah yang perempuan. Jadi ini kalau kita lihat persentase baris. Kita juga bisa menampilkan tabel ini dalam bentuk persentase kolom. Jadi persentasenya sekarang didasarkan pada total kolomnya, yang kita bisa dapatkan nilai persentasenya seperti ini. Tentu saja membacanya agak berbeda karena sekarang yang dijadikan total itu adalah
status pembayaran, sehingga kita bisa katakan misalnya dari 75% nasabah yang menunggak itu adalah laki-laki. Jadi kita membacanya kolom. Jadi semesta pembicaraannya pada kolom ini adalah nasabah yang menunggak, dan dari yang menunggak itu ada 75% laki-laki, 25% perempuan. Jadi ini yang kita perlu hati-hati pada saat kita membuat tabel kontingensi, kemudian menghitung persentase baris dan kolom. Membacanya adalah kalau kita membaca persentase baris, maka kita bisa lakukan perbandingan tingkat kejadian tunggakan antara nasabah laki-laki dan perempuan. Sementara kalau kita lakukan persentasenya secara kolom, yang bisa kita lakukan adalah mengidentifikasi sebaran jenis kelamin nasabah pada kelompok yang menunggak misalnya, karena ini mungkin penting untuk keperluan strategi penagihan. Karena kalau kita tahu yang menunggak itu kebanyakan laki-laki misalnya, maka strategi menunggaknya akan berbeda kalau dari sekian banyak orang menunggak itu dominannya adalah perempuan. Demikian diskusi mengenai apa itu tabel kontingensi, bagaimana bentuknya, dan bagaimana kita memanfaatkannya untuk melakukan deskripsi terhadap dua peubah atau variabel kategorik yang terlibat di sana. Terima kasih, semoga bermanfaat.